فبأي آلاء ربكما تكذبان. Coba perhatikan, ini kata Quran ya, bahasanya lembut tapi isinya tajam. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dipelajari dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan cek, dari sekian bacaan sholat yang kita baca sampai detik ini, berapa persen yang sudah dipahami? Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Karena itu setiap pelajaran di agama kita, ini tidak dianggap mudah ya. Setiap pelajaran di agama kita, itu selalu melekat kata fikih. Coba, pelajaran sholat, fikih sholat. Pelajaran zakat, fikih zakat. Pelajaran haji, fikih haji. Artinya jangan sampai kita pelajari hal-hal terkait dengan tuntunan agama kita, kecuali kita mengerti saat kita baca. Paham saat dilakukan, sehingga ada kekhusyuan dalam diri kita, dan bisa diaktualkan dalam kehidupan. Ini kita yang kehilangan ini, Bu. Ya. Sehingga bukan cuma ibadahnya, dampaknya dalam kehidupan tidak ada. Coba Ibu cek ya. Mohon maaf, saya agak cepat sedikit lompat. Ya. Kata Quran, orang kalau sholatnya benar, pasti jadi orang baik. Pasti itu. Ya. Quran surah 29 ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Baik. Kita hafal ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Baik. Saya agak cepat sedikit ya. Nanti selesai ini kita langsung sambungkan ke materi kita. Perhatikan kalimat Qur'annya. Innas shalah, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Ada alif lamnya, Bu ya? Ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam tulisannya inna shalah tanpa alif lam, itu dalam bahasa Arab maknanya luas, umum, general, nakirah. Jadi bebas, mau cepat-cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, itu inna shalah tanpa alif lam. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, itu disebut dengan ma'rifah khusus. Ya. Ada tuntunan tertentu, aturan yang disepakati. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris ya. Car banyak tuh di luar, yang mana saja. Tapi kalau saya katakan the car, yang itu kan, bukan yang lain. Khusus. Nah, kalimat sholat di Quran, itu yang berbentuk ibadah, seluruhnya menggunakan alif lam. Yang berbentuk ibadah. Ya. Kita hafal kalimat sholat pertama, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu nas, ada alif lamnya. Kalimat salat kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus salat. Selalu pakai alif lam. Ya. Di Quran meminta tunaikan salat dengan benar, sesuai aturan, ada tuntunan dari Nabi, pelajari dulu oleh kita. Nah, kalau salatnya benar ditunaikan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dampaknya pasti menjadikan pelakunya orang baik. Karena orang jadi buruk itu cuma dua sumbernya. Seseorang punya perangai buruk, sumbernya cuma dua kata Quran. Satu fahsya. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Maaf, kata-kata yang kotor, jorok, ya. Pornografi, porno aksi, zina, itu fahsya. Itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat, lisannya kotor, itu mustahil. Mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, lisannya kotor, mencela, bahasa macam-macam keluar, nggak usah dipikirin, memang nggak sholat kok. Ya. Tapi kalau ada orang sholat, lisannya kotor, tajam, tidak menentu, ini persoalan. Ada yang salah dalam sholatnya. Ibu bisa nggak perhatikan ya, zaman Nabi itu, kan ada orang keras, ya, ada pencela, ada pemukul. Tapi begitu diajarkan sholat, masuk Islam, tiba-tiba yang keras jadi lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul. Kok ada orang sekarang kelihatan, ya, kemudian mengaku seorang muslim, kelihatan sholat, lisannya kotor, tangannya kasar, kakinya tanpa filter, macam-macam. Ada yang salah itu. Mustahil begitu orang sholat. Ya. Termasuk mungkar. Mungkar itu keburukan yang sumbernya dari nafsu perut dan akal. Ya. Yang diingkari hati. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Ya. Merampok itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Mustahil ada orang sholat itu buruk. Mustahil. Ya. Karena itu kalau ada seorang ibu punya anak, masuk usia mau balik, maaf, ibadah apa yang pertama diajarkan? Sholat, bukan yang lain. Disampaikan pada saudari-saudari kita yang mengajar di TK, di PAUD, itu bukan manasik yang diajarkan. Bukan haji-haji dulu, sholat dulu. Kalau sholatnya benar, yang lain akan ikut baik. Jelas ya? Karena itu, setiap nanti kita mengikuti, ibu mengikuti ta'lim, pengajaran, maka pastikan apa yang kita pelajari sampai ke sini. Sampai paham. Ya. Jelas ya?
Baik. Ini baru satu di antara sekian bagian. Nanti kita ulas lagi di akhir bahasan kajian kita. Jadi saya ingin bersepakat dulu, bila nanti dalam bahasan kita ada sesuatu yang tidak kita pahami, jangan tinggalkan tempat ini kecuali kita sudah maksimal dalam memahami apa yang kita bahas. Ya. Jelas ya?